Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ayo belajar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan hubungan pada segi 4. Soal bagian ke-13. Ayo gambar suatu jajar genjang dengan panjang sisinya 4 cm dan 6 cm dengan ketentuan berikut. 1. Besar sudut B adalah 80 derajat atau 120 derajat. Kita akan pilih besar sudut B yang 80 derajat. Cara menggunakan busur untuk menentukan titik D. Langkah pertama, membuat sisi BC sepanjang 6 cm. Langkah kedua, membuat sisi BA sepanjang 4 cm dengan sudut B 80 derajat. Langkah ketiga, membuat sisi dari titik C sepanjang 4 cm dengan sudut C 80 derajat. Langkah keempat, membuat sisi dari titik A sepanjang 6 cm dengan sudut A 80 derajat. Langkah kelima, perpotongan A.6 dan C.6 dinamakan titik D dengan besar sudut D 80 derajat. Dan inilah segi 4 jajar genjang. Pembahasan selanjutnya masih soal bagian ke-13. Ayo gambar suatu jajar genjang dengan panjang sisinya 4 cm dan 6 cm dengan ketentuan berikut. Pada soal bagian kedua ini ada perubahan di mana besar sudut B adalah 90 derajat. Sehingga pertanyaannya, segi 4 apakah ini? Cara menggunakan busur untuk menentukan titik D. Langkah pertama, membuat sisi BC sepanjang 6 cm. Langkah kedua, membuat sisi BA sepanjang 4 cm dengan besar sudut B 90 derajat. Langkah ketiga, membuat sisi dari titik C sepanjang 4 cm dengan besar sudut C 90 derajat. Langkah keempat, membuat sisi dari titik A sepanjang 6 cm dengan besar sudut A 90 derajat. Langkah kelima, perpotongan antara titik 6 di A dan titik 6 di C dinamakan titik D dengan besar sudut D 90 derajat. Sisi berlawanan sejajar dan memiliki panjang yang sama, dan keempat sudutnya 90 derajat, maka segi 4 ini dinamakan segi 4 persegi panjang. Pembahasan selanjutnya soal bagian ke-14. Ayo gambar suatu belah ketupat dengan panjang sisinya 5 cm dengan ketentuan berikut. 1. Besar sudut A adalah 60 derajat atau 120 derajat. Kita pilih yang 60 derajat. Cara menggunakan jangka untuk menentukan titik C. Langkah pertama, buatlah jari-jari AB sepanjang 5 cm. Langkah kedua, buatlah busur lingkaran dengan pusat A sepanjang AB, yaitu 5 cm. Langkah ketiga, buatlah jari-jari AD panjang 5 cm dengan garis kemiringan 60 derajat.
Langkah keempat, buatlah busur lingkaran dengan pusat B sepanjang AD, yaitu 5 cm. Langkah kelima, buatlah busur lingkaran dengan pusat D sepanjang AB, yaitu 5 cm. Perpotongan kedua busur lingkaran dinamakan titik C. 7. Kemudian tarik garis DC dan BC. Dan inilah belah ketupat. Pembahasan selanjutnya. Masih soal bagian ke-14. Ayo gambar suatu belah ketupat dengan panjang sisinya 5 cm dengan ketentuan berikut. Namun pada soal bagian ketiga, besar sudut adalah 90 derajat, sehingga ada pertanyaan segi 4 apakah ini? Cara menggunakan jangka untuk menentukan titik C. Langkah pertama, buatlah jari-jari AB sepanjang 5 cm. Langkah kedua, buatlah busur lingkaran dengan pusat A sepanjang AB, yaitu 5 cm. Langkah ketiga, buatlah jari-jari AD sepanjang 5 cm dengan besar sudut 90 derajat. Langkah keempat, buatlah busur lingkaran dengan pusat B sepanjang AD, yaitu 5 cm. Langkah kelima, buatlah busur lingkaran dengan pusat D sepanjang AB, yaitu 5 cm. Langkah keenam, perpotongan kedua busur lingkaran dinamai titik C. Langkah ketujuh, kemudian tarik garis sisi DC dan BC. Bila melihat gambar, sisi berlawanan sejajar dan memiliki panjang yang sama dan keempat sudutnya 90 derajat, maka segi 4 ini dinamakan segi 4 persegi atau bujur sangkar. Pembahasan selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan, ini adalah penjelasan dari soal nomor 13 dan 14. Yang pertama, jajar genjang. Ketika diberi sudut 60 derajat, maka condong ke sebelah kanan. Ketika diberi sudut 120 derajat, maka condong ke sebelah kiri. Tetapi ketika diberi sudut 90 derajat, maka berubah dari jajar genjang menjadi persegi panjang. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, yaitu belah ketupat. Ketika diberi sudut 60 derajat, maka condong ke sebelah kanan. Ketika diberi sudut 120 derajat, maka condong ke sebelah kiri. Tetapi ketika diberi sudut 90 derajat, maka berubah menjadi persegi atau bujur sangkar. Kemudian hubungan pada segi 4. Kita perhatikan pada gambar. Jajar genjang itu ada hubungannya dengan persegi panjang, sedangkan belah ketupat ada hubungannya dengan persegi. Kesimpulan atau ringkasan, ketika ukuran sudut diubah ke 90 derajat, jajar genjang menjadi persegi panjang dan belah ketupat menjadi persegi atau bujur sangkar. Arah segi 4 akan berubah dengan sudut yang lebih kecil dari 90 derajat dan sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Demikian beberapa penjelasan tentang hubungan pada segi 4 yang terdapat pada halaman 75. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.